alhamdulillah. Oke, kalau ada kata kaifa haluk, jawabnya alhamdulillah bi khairin. Oke, kaifa halukum? Sekali lagi, kaifa halukum? Yang laki-laki, kaifa halukum? Yang perempuan, kaifa halukunna? Alhamdulillah. Apa artinya Ustaz? Artinya kaifa haluk, bagaimana kabar kalian? Jawabannya alhamdulillah bi khairin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bi khairin, saya dalam keadaan sehat. Nah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah, atas segala limpahan karunia dan rahmatnya. Allah izinkan kita bertemu untuk mengikuti kegiatan pesantren Ramadan, ya. Pesantren Ramadan di masjid Baitul. Alhamdulillah. Ini adalah kegiatan pertama yang kalian ikuti bareng-bareng di sini. Dan alhamdulillahnya kita berdoa sama Allah agar ke depannya semoga ilmu yang sudah diberikan oleh guru-guru di sini bisa kita amalkan. Apalagi sebentar lagi kita masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan. Biar makin semangat Ramadannya. Nah, tanpa berpanjang kata, kalau Ustaz katakan 2 atau angka genap, kalian angkat tangan kanan. Kalau Ustaz bilang angka ganjil, maka diangkat tangan kirinya. Oke. Contoh, saya punya 2 buku. Tangan kanan. Kemudian saya membeli 3 buku. Oke, tangan kirinya, tuh, ya. Nanti yang salah disuruh maju boleh ya? Oke, perhatian, fokus semuanya sebelum kita masuk sesi materi. Kenapa? Karena materi kita ini sangat amat penting, insyaallah, ya, berkaitan dengan sholat, ya. Oke, Ustaz Ma'ruf membeli 15 buku sholat. Oke, 15. Ganjil atau genap? Kemudian dia mengembalikan 2 buku. Angkat tangannya yang tinggi, harus tinggi biar kelihatan, ya. Harus tinggi. Ya, ditambah dengan 2 gelas es batu, lalu mendapatkan kembalian 3 buah jeruk. Lalu membeli lagi 17 sprit. Dan akhirnya dia melalui perjalanan 50 kilo. Kanan kiri. 50. Iya, barakallahu fiik. Oke, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ternyata Ustaz fokusnya masih ada di atas 95%. Alhamdulillah. Kaifa halukum? Oke, barakallahu fiik. Silakan dibuka halaman 3. Ini kalau yang aktif ada catatannya, Santai? Yang aktif ada catatannya. Saya mau tanya, siapa pengarang kitab ini? Nih, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibril. Syekh Abdullah bin Abdurrahman. Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibril. Perhatikan, beliau adalah salah seorang ulama yang luar biasa, ya, terkenal dengan kefakihan ilmunya, terutama dalam bidang fikih dan hadis. Nah, maka alhamdulillah pada sore hari ini Allah izinkan kita membahas sedikit karya beliau yang dituangkan dalam kitab
sifat sholat Nabi minat takbir ila taslim, atau yang diterjemahkan meneladani sholat dan duduk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Kita buka di halaman yang ketiga. Yang pertama adalah tentang sifat wudu Nabi. Sifat wudu Nabi, ya. Bukunya yang ini, bukunya ya. Bukunya yang ini, bukan yang ini. Bukunya yang ini, bukan yang ini. Oke. Nah, sifat wudu Nabi. Perhatikan. Biasanya kita ketika wudu ada saja anggota badan yang tidak terlewat. Tahukah? Tahukah kalau ternyata jika wudu kita ada yang tidak benar atau menyelisihi atau berlebih atau kurang dari bagian-bagian wudu tersebut, maka wudu kita tidak sah. Dan kalau wudu kita tidak sah, maka efeknya sholat kita menjadi tidak sah. Maka jangan salah, ada orang yang sholat selama 70 tahun namun tidak diterima sholatnya. Kenapa? Karena wudunya tidak sah. Nah, maka mumpung sekarang kita Allah kasih kesempatan belajar, kita ambil kesempatan ini untuk belajar. Yang sudah belajar, yang sudah tahu, kosongkan gelasnya, kosongkan hatinya untuk menerima ilmu yang baru atau memurajaah. Kita lihat di halaman 3. Di antara sifat wudu Nabi, yang pertama adalah niat dan baca basmalah. Perhatikan, ini adalah tahsir atau mukhtasar, ringkasan. Jadi ada tentu perbedaan dengan yang ada di buku-buku fikih. Perbedaan yang tidak signifikan. Misal rukunnya, syaratnya. Kenapa? Karena ini adalah ringkasannya. Ada bisa langsung diterapkan. Ya, paham sampai sini? Paham sampai sini? Wah, ini kayaknya antum udah mau buka nih. Oke, kita percepat. Kalau misalkan yang ada di buku ini kalian gunakan sebaik mungkin, maka ini pas untuk kita gunakan dalam wudu dan sholat. Yang pertama adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mau berwudu beliau membaca Bismillah. Membaca apa? Membaca apa? Bismillah atau niat. Niatnya di mana? Ingat, niat tempatnya di mana? Niat tempatnya di mana? Di hati. Ya, niat tempatnya di hati. Cukup kita ucapkan di dalam hati. Adapun ketika pengucapan bismillahnya, ini antum mau sebutkan diperbolehkan. Tapi niat ketika berwudunya adalah di hati. Oke. Kalau diucapin memangnya kenapa? Diucapkan adalah ini keluar dari kebiasaannya Nabi. Karena Nabi tidak mengucapkan ya nawaitul wudu Nabi tidak mengucapkannya. Tapi Nabi mengucapkannya di dalam hati. Dan di antara hal yang membuat mudah dalam perkara fikih adalah hal ini. Banyak orang yang kesulitan, saya mau sholat duha, niatnya gimana ya? Akhirnya ribet, mau doa, mau sholat jadi bingung. Karena niatnya akhirnya nggak sholat karena
lima lam yadhkur ismallah alaih. Perhatikan, tidak ada wudu di sini maksudnya adalah tidak sempurna. Ya, artinya sifat bismillah adalah anjuran. Kalau kita ternyata pas lagi wudu lupa baca bismillah, maka silahkan dilanjutkan wudunya, karena ini tidak merusak wudu kita. Jadi tetap sah. Ya, yang penting kita niatkan untuk berwudu. Kalau tidak diniatkan, antum cuci kaki, cuci tangan, kumur-kumur, tapi tidak diniatkan untuk wudu, maka tidak sah wudunya. Ya, jadi yang membedakan adalah contoh. Rehan cuci tangan sebelum tidur, cuci tangan, kumur-kumur, cuci muka, cuci kaki, habis itu tidur. Kira-kira dia wudu atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak meniatkan wudu. Tapi kalau dia meniatkan wudu, dia cuci tangan, dia kumur-kumur, dia cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, menyempurnakannya. Kemudian di dalam hatinya sebelum itu dia niat untuk berwudu karena Allah, maka setelah selesainya dia dalam kondisi yang suci. Paham sampai sini? Ingat, perhatikan, kalau kita tidak wudu, maka sholat kita tidak diterima atau tidak sah. Jadi wudu itu penting ya. Kemudian setelahnya baca bismillah, besok kita praktek. Insya Allah kalau nggak besok malam ini. Yang kedua adalah membasuh telapak tangan. Apa? Membasuh telapak tangan. Bagaimana caranya? Lihat, perhatikan dibasuh di sela-sela jarinya. Ya, di sela-sela jarinya. Sambil dipraktekkan gimana? Di sela-sela jarinya, kuku-kukunya juga. Ya, kuku-kukunya juga. Ingat, ini masih belum masuk bagian dari rukun wudu, tapi masuk pada kesempurnaan wudu. Setelah menyela-nyela jari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkumur-kumur, ya. Dan menjadi catatan dalam bagian berkumur-kumur ini, sekaligus beliau beristinsaq dan istinsyaq. Ada yang tahu istinsyaq itu apa? Siapa? Memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Namanya siapa? Alisha, ya. Oke. Memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Lihat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mencuci kedua tangannya, beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Caranya bagaimana? Lihat. Yang pertama, ketika kita nyalain keran, jangan terlalu boros, jadi sedikit saja atau secukupnya. Kemudian diambil dengan tangan kanan, masukkan ke mulut dan sebagian ke hidung. Dihirup. Dihirup ini namanya apa? Istinsyaq. Ya. Kemudian ketika mengeluarkannya menggunakan tangan kiri. Ya, ambil, buang. Berapa kali? Berapa kali? Ya. Kalau dipisah boleh atau tidak, Ustaz? Boleh. Pendapat fikih dalam madhab fikih Syafi'i tidak boleh. Namun yang menjadi keutamaan yang biasa digunakan oleh Nabi adalah disekaliguskan. Jadi ambil pakai tangan kanan, masukin ke mulut sebagian, kemudian ke hidung. 3 kali. Inilah istinsyaq dan istinsyaq. Tapi kalau lagi puasa, jangan kuat-kuat masukin ke hidungnya. Kenapa? Dikhawatirkan nanti masuk ke dalam. Ya, kalau masuk nanti bisa membatalkan puasanya. Apalagi kumur-kumurnya 3 kali, yang keluar 2 kali. Ya, kumur-kumur 3 kali, ternyata yang keluar cuma 2 kali. Yang sekalinya ditelan. Nah, ini batal ya.
masuk ke saluran pernapasan dan sampai ke lambung. Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan segala sesuatu yang masuk ke dalam lambung, ke dalam perut ini membatalkan puasa. Ya. Oke, pokoknya wudhunya, kumut-kumutnya dan istinsahnya biasa saja. Oke. Kemudian setelah berkumur-kumur dan istinsah dilihat gambarnya tuh. Gambar nomor 3 dia lagi masukin air ke hidung. Gambar nomor 4-nya dia mengeluarkan airnya. Mengeluarkannya pakai tangan apa? Pakai tangan kiri. Masukinnya pakai tangan apa? Tangan kanan. Oke. Pak Ma'ruf membeli 2 buah buku. Fokus. Kemudian pulang lagi 3. Oke, barakallahu. Masih fokus ternyata. Turunkan lagi tangannya. Ya, jadi tangan kanan memasukkan airnya dan tangan kiri untuk mengeluarkannya. Kemudian, nah di sini dicatat di halaman 6 disunahkan untuk istinsyaq dengan kuat kecuali jika sedang berpuasa, dikhawatirkan air akan masuk ke dalam perutnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman." Dan bersemangatlah, lakukanlah dengan kuat dalam istinsyaq kecuali jika engkau berpuasa. Kemudian yang kelima, apa yang kelima baca bareng? Membasuh wajah. Perhatikan, membasuh wajah. Lihat yang ada di gambar. Yang pertama areanya, nih gambarnya salah. Des. Perhatikan, area dalam membasuh wajah. Yang pertama ilal wadajil yumna ilal wadajil yusra. Ya, dari daerah kanan ini yang ada di kupingnya. Nih, sampai yang sebelah kiri. Ini masuk area wajah. Kemudian atasnya dari mana? Minal manbati sya'ar ila muntahal dhaqal. Dari atas awal tumbuh rambut sampai ujung dagu. Ya, sampai ujung dagu, bukan sampai sini ya. Bukan. Sampai ujung dagu. Maka bagaimana cara berwudu Nabi? Ambil airnya, ambil tangan kanan biasa sedikit, kemudian kita basuh dari atas tangannya, perhatikan. Oke, kita contohkan karena besok kalian praktek ya. Insya Allah kalian praktek biar apa yang didapat di sini bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan, kalau ternyata ketika kita berwudu ada bagian di hidung yang nggak kena basuhan, maka ini tidak sempurna wudu kita dan membuat wudu kita menjadi tidak sah. Kalau wudu kita tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Lihat, perhatikan, dari manbatu sya'ir, awal tumbuh rambut. Ya, jangan pakai berwudu dan begini-begini aja. Ambil air. Langsung, ya, ambil muka, kemudian apa? Telinga, lagi, boleh ya. Yang penting dia dilakukan sebanyak berapa kali? Berapa kali? Boleh nggak ngusap mukanya 1 kali aja? Yang bilang boleh tunjuk tangan. Yang bilang tidak boleh tunjuk tangan. Yang golput tunjuk tangan, yang golput. Saya wallahu a'lam. Ya, perhatikan. Maka diperbolehkan minimal 1 kali. Perhatikan, dalam bab wudu semuanya itu dalam hukumnya adalah 1 kali saja. Tapi 3 kali ini dalam kitab Minhajul Muslim dan juga dalam kitab Safinatun Najah karya Syekh Al-Hadawi dan juga dalam kitab Matan Abi Syuja atau Fathul Qarib, itu fikih Syafi'i mengatakan 3 kali ini adalah sunnah. Apa? Sunnah
tumbuhnya rambut sampai ujung dagu. Kemudian sebelah kanannya dari apa? Watat al-yumna sampai watat al-yusra. Nih, ini ada garis. Nah, ini termasuk bagian dari wajah. Nih ya, bagian rahang ini masuk bagian wajah. Jadi wajib untuk dibersihkan, dicuci, ya, dicuci, dibasuh kayak. Kemudian kita masuk yang keenam. Apa yang keenam? Yang keenam apa? Membasuh kedua tangan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aydikum ilal marafiq. Perhatikan wa aydikum ilal marafiq. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Perhatikan teman-teman sekalian. Kalau kita ini yang kesalahan yang biasa terjadi, ya. Kalau saya katakan hello, kalian boleh katakan hi. Hello, hi, hello, 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 hi, hi. Perhatikan, maka kesalahan yang biasa terjadi adalah ketika kita menggunakan lengan panjang, ini tidak digulung sampai melebihi sikut. Ini marufik. Ini marufik, ya. Atau marufik ini adalah jamak dari kata mirfaq, ya. Maka teman-teman sekalian, kalau wudu cuma segini doang cucinya, maka ini tidak sah wudunya. Tidak sah wudunya. Ini yang perempuan yang kalau pakai baju gamis lengannya kecil-kecil, tapi ininya gede-gede, ya. Jadi diangkat, nggak apa-apa, lebihin. Makanya kalau di tempat wudu yang perempuan khusus kan nggak ada laki-lakinya, nggak apa-apa, angkat. Diperhatikan dari ujung tangan sampai dia melebihi sedikit dari sikut, ya, dilebihkan. Berapa kali? 3 kali, ya, 3 kali. Oke, sela-sela dari depan ke belakang. Lebihin sikutnya, dilebihin, ya. Kalau kurang maka tidak sah wudunya. Kemudian setelah 3 kali sebelah kanan, kemudian dia mencuci lagi sebelah kiri 3 kali. Boleh nggak jika sebelah kanan 2 kali, sebelah kiri 3 kali? Boleh atau tidak? Hello, hai, boleh atau tidak? Yang bilang boleh tunjuk tangan. Yang bilang boleh? Yang bilang tidak boleh? Yang tidak tahu? Maka dia perhatikan, rukunnya berapa kali? Rukunnya berapa kali? 1. Artinya kalau dia yang kanan 2 kali, yang kiri 3 kali, boleh atau tidak? Boleh. Hanya ini tidak menjadi bagian dari kebiasaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham sampai sini? Kalau dibilang boleh atau tidak? Boleh. Inilah kenapa kita mau belajar
Dia boleh sebagian saja. Dalam kitab fikih Safinatun Najah, wa mashu ba'du syai'in ila ra's, dan mengusap sebagian dari kepala. Artinya, makanya dalam minimal fikih Syafi'i itu segini saja boleh. Kenapa? Karena pola katanya wa mashu ba'du syai'in ila ra's, ya, mengusap sebagian dari kepala. Tapi kalau yang wajib berdasarkan pendapat Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Hanafi, dan dalam pendapat lain Imam Fikih Syafi'i mengatakan bahwasanya ini adalah seutuhnya. Jika perempuan rambutnya panjang, maka semampunya saja. Ya, langsung kali-kali. Oke? Gak usah sampai ujungnya gini ya, gak usah. Kepanjangan. Bismillah. Ada pertanyaan lagi? Berapa kali? 1 kali saja. Kalau yang lainnya 3 kali, maka bagian ini 1 kali. Sampai jam berapa? Masih lanjut? Mantap. Halo. Hai. Siapa yang masih puasa? Alhamdulillah. Saat yang puasa nanti mau dikasih bukan? Pasti. Masa nggak dikasih bukan? Siapa yang tadi malam makan kebab? Oh, Masya Allah. Saya kemarin lah, nggak tadi. Hah? Saya kemarin. Yang laki-laki apa enggak? Wah, senang banget yoga ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Kurang satu. Ustaz coba kasih tahu, Ustaz kan tadi malam nggak datang. Jangan Ustaz tadi saya jawabin aja tadi gimana? Dapat 2. Oke, betul. Hello. Hai. Hello, hai. Yang kedua apa yang kedua? Membasuh kedua kaki. Perhatikan. Setelah tangan sampai sikut, kemudian kita usap kepala. Ini urutannya ya. Ya. Kemudian setelah itu adalah kita membasuh kedua kaki. Allah katakan wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Sampai kedua mata kaki. Lebihkan sedikit boleh atau tidak? Boleh. Kalau lebihinnya banyak, tidak boleh. Lebihkan sedikit sampai di atas mata kaki. Ya, dilebihkan sedikit sampai di atas mata kaki. Maka disunahkan ketika membersihkan kaki adalah di sela-sela jari kakinya. Di sela-sela jari kakinya ketika berwudu. Perhatikan di sini di halaman 11 ada gambar nomor 15. Nomor 15. Menjelah-jelahnya menggunakan jari kelingking. Ya. Kedua mata kaki wajib dibasuh bersamaan dengan membasuh kaki. Orang yang tangan atau kakinya terputus, maka ia wajib membasuh bagian anggota badan yang tersisa, yang termasuk wajib dibasuh. Apabila tangan atau kaki seluruhnya terputus, maka ia hanya wajib membasuh ujungnya saja. Perhatikan, kalau dia wudu, kemudian pas bagian kakinya, perhatikan, hanya digini-giniin aja, maka ini tidak sah. Ya. Makanya airnya adalah harus jariyanul ma, dialirkan. Dan dikatakan wa ma'na al-julakum, wawunya ini atof kepada kata ghusl, bukan mas. Artinya maka harus dicuci, bukan diusap saja. Ya. Makna pada kata wa al-julakum dan kakimu. Ya, itu kembalinya adalah ke ghuslul yadain, ke ghusl, bukan ke masul ras, ya. Kalau kita lihat di ayatnya itu seperti itu. Oke, maka
Dikit lagi buka ya. Jam lu. Masih lama. Kalau mau cepat ajan. Jam berapa? Ajannya sama ya Pak. Ajan juga sama ajan maghrib itu sama. Ya. Kenapa tunggu? Kan tadi sama aja. Ya. Kenapa rasa-rasanya kalau sekarang ini azan itu lebih menggoda ya? Azan maghrib itu lebih menggoda dengan azan juga rasa-rasanya. Ada kayak dikit. Oke. Nah, setelah kita lulus tadi sampai kaki sudah semua, apa yang kita lakukan? Membaca doa. Ada yang tahu doanya bagaimana? Asyhadu an Lihat di halaman 12. Boleh kita baca bareng-bareng? Asyhadu an la wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Allahumma ja'alni waj'alni cukup. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Maka cukup kita berwudu sampai sini. Terakhir sebelum ini adalah wudu dilaksanakan secara tertib. Boleh nggak pas wudu kumur-kumur habis kumur-kumur membasuh kaki? Boleh atau tidak? Tapi 3 kali loh. Boleh atau tidak? Tapi 1 kali aja deh. Kenapa tidak boleh? Karena tidak tertib. Kalau tidak tertib artinya tidak sah wudunya. Ya, maka diharuskan di sini adalah tertib sesuai urutannya. Urutannya gimana? Dari awal kita bismillah sampai yang terakhir kita mencuci kaki. Paham tuh? Paham tuh? Oke. Kemudian yang 11 sampai 11 boleh dibaca bareng-bareng. Yang Iwan, yang 11, yang perempuan. Suaranya kencang yang Iwan. Coba yang akhwat sekali lagi. Iya, kamu perempuan fitnahnya seperti itu. Jangan kencang. Ya. Yang akhwat coba sekali lagi. Oke, mengeringkan dengan handuk boleh atau tidak? Maka ini diperbolehkan. Ya, setelah selesai wudu kita keringkan dengan handuk, ini diperbolehkan. Ya. Kemudian nah ini masuk pada bab tentang sunah-sunah wudu. Sebelum masuk sini ada yang mau ditanyakan boleh? Silakan. Tenang aja. Yang aktif ada hadiah umroh. Ya, bener ya, Pak. Berupa brosur ya. Ya.
dibersihkan tip X-nya. Tuh, spidol permanen nggak bisa hilang. Apalagi di muka namanya. Berarti cuci mukanya, cuci dulu pakai minyak tanah. Ya, makanya. Ya, maka bagaimana perhatikan? Fa'budullaha mastata'tum. Beribadahlah kalian kepada Allah semampu kalian. Jika sudah kita berusaha membersihkan itu, jadi kita berusaha bersihin sebersih-bersihnya. Ternyata kadar bersihnya itu masih tetap ada sedikit, maka tinggal kita serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita sudah berusaha untuk membersihkannya. Paham sampai sini? Jadi kita dibersihin dulu. Kecuali jangan langsung tiba-tiba main wudhu aja udah nggak apa-apa. Habis selesai wudhu langsung coret-coret lagi. Apa Ustaz nanya lagi? Untuk area coret-coretannya itu bukan di area wajib yang untuk dibasuh Pak. Itu gimana? Harus dibersihin juga atau gimana? Misalnya di bagian betis gitu. Perhatikan ketika wudhu yang kita basuh adalah area yang terkena anggota wudhu. Ustaz, coret-coretannya di badan, ya, nggak perlu dibersihin nggak apa-apa, ya. Tapi kalau masuknya adalah bab tato, maka tidak diperbolehkan tato. Kenapa? Karena menyakiti diri sendiri. Loh, kan pakai tuh. Coba nggak? Hah? Tato bohongan kalau ditempelkan di jidat nggak boleh. Ya, nanti nyambungnya nggak sah. Ya. Jangan. Kalian sudah punya tubuh yang bagus, kulit yang cantik, jangan ditato-tato. Ya, jangan ditato. Ya. Tatonya tato mainan sah, dapat dari Cini Yupi. Ya, dapat dari permen Yupi. Ya, tempelin udah mainan, habis itu dibersihkan. Ya, habis itu dibersihkan buat mainan saja. Tapi kalau yang tatonya adalah tato permanen, maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Oke, kita masuk pada sunnah wudhu. Sunnah wudhu. Yang pertama, disunahkan bersiwak. Apa siwak? Menyikat gigi. Apakah sama siwak dengan sikat gigi? Siwak itu adalah kayu yang digunakan untuk bersiwak. Ada namanya kayu batang siwak. Ya, ada yang pernah lihat siwak bentuknya bagaimana? Jadi dia kayak batang ya, kayak batang, kemudian ujungnya digigit-gigitin. Ya, ujungnya digigit-gigitin nanti kayak serabut. Nah, ini digunakan untuk membersihkan gigi. Ya, suka ada di mana? Di Mekah, di Indonesia ada nggak? Di Indonesia pakai kayu jati ya. Atau pakai batang singkong boleh. Ya, dibersihkan. Catatannya, kalau antum bersiwak, ini termasuk sunnah Nabi. Siwak itu adalah salah satu yang paling dicintai oleh Nabi. Bahkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Nabi melihat adiknya Aisyah, Abdurrahman, ya, lewat, kemudian beliau memegang batang siwak. Kemudian Nabi sempat memanggil untuk meminta siwak tersebut, dan digigit-gigitilah siwak tersebut karena masih baru sama Aisyah untuk dilakukan siwak oleh Nabi sebelum wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintanya Nabi dengan siwak, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Laula asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki." Kalau aku tidak memberatkan, kalaulah tidak memberatkan kepada umatku untuk bersiwak, maka akan aku perintahkan umatku untuk bersiwak. Ya, makanya nih, siwak itu sangat amat penting. Nah, kalau sekarang kita ada sikat gigi, boleh atau tidak boleh, tapi berbeda nilainya. Jangan sampai ini udah siwak enggak, sikat gigi juga enggak. Udah gitu puasa lagi. Bulan puasa tidak sikat gigi, tidak bersiwak. Tiba-tiba ngomong di depan teman
Nah, maka perhatikan di antara bentuk adab dan akhlak kita menjaga kenyamanan saudara kita. Jadi di antara sunnah itu adalah bersihkan gigi atau bersiwak. Apa? Bersiwak. Ini sunnah. Toh ada hadis. Laula an asyqa ala ummati la amantuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Ya. Kemudian yang kedua, disunahkan baca bareng-bareng. Hello. Baca bareng-bareng yang kedua, yang bagian sunnah. Disunahkan. Oke, ini termasuk disunahkan ketika seseorang bangun dari tidurnya, kemudian dia mencuci kedua tangannya 3 kali. Idza stayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil inaa hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Di sini. Apabila salah seorang kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah ia mencelupkan tangannya ke dalam bejana. Apa artinya bejana? Wajana bejana, baskom atau wadah atau tempat air. Ya, maka jangan dicelupkan ke dalam bejana hingga dia mencuci terlebih dahulu keduanya. Yakni kedua telapak tangannya. Kenapa? Karena ketika dia tidur, dia tidak tahu aina batat yadah. Dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Tahu nggak maksudnya di mana tangannya bermalam? Ya, dia nggak tahu nih. Dia tidur, tangannya garuk apa? Ya, dia garuk kepala kah? Dia garuk apa kah? Dia garuk yang lainnya. Ya, makanya diperintahkan untuk mencuci tangannya terlebih dahulu sebelum memasukkan tangannya di dalam bejana. Karena ketika dahulu wudu itu menggunakan bejana pakai tempat. Kalau sekarang kan ada keran ya, jadi lebih mudah. Paham sampai sini? Paham itu? Paham itu? Paham itu? Hello. Hai. Hai, hello, hai. Oke. Kemudian yang ketiga, disunahkan bersungguh-sungguh dalam istinsyak yang tadi kita sudah jelaskan. Kemudian yang keempat, membasuh wajah disunahkan untuk menyela rambut yang ada di wajahnya apabila rambut itu tebal, sebagaimana kita terangkan seperti jenggotnya. Kemudian yang kelima, ketika membasuh tangan atau kaki disunahkan untuk menyela-nyela jari jemari berdasarkan sabda Nabi, wa khallim bainal asabi', dan selang-selang antara jari jemari. Kemudian yang keenam apa? Disunahkan untuk membasuh anggota wudu yang kanan lebih dahulu, yakni tangan kanan atau kaki kanan dahulu sebelum tangan atau kaki kirinya. Yang ketujuh, disunahkan untuk membasuh anggota wudunya 2 kali atau 3 kali dan tidak boleh lebih dari 3. Kenapa? Karena ini masuk bab israf atau berlebih-lebihan. Adapun kepala tidak boleh diusap kecuali 1 kali saja. Ingat bagian kepala yang mana tadi? Yang ini ya, 1 kali saja. Disunahkan untuk tidak berlebihan, tidak boros dalam menggunakan air wudu. Karena Rasulullah SAW berwudu 3 kali. Lalu bersabda, "Man zada faqad asaa wa zalama." Barang siapa menambah lebih dari 3 kali, maka ia telah berbuat buruk dan zalim. Ada pertanyaan sampai sini? Ada kali. Sebelum apa? Oke, ada orang tidur, sebelum tidur dia wudu. Wudu sebelum tidur termasuk sunnah. Siapa yang mau dijaga oleh malaikat dan dijadikan selama tidur
bangun Pak. Kalau dikasih kontak tuh Pak. Nih laki-laki ya, nggak boleh. Kita masuk pada hal-hal yang membanggakan dulu nih. Semoga menjawab. Siapa tadi yang nanya? Saya. Dicatat ya Ustazah. Oke. Pada kesenanya Pak. Pada kesenanya Pak. Apa? Angin. Angin. Pak, pada kesenanya Pak. Luka. Lanjut sebentar lagi.
Kuburan maksudnya Pak. Injak tanah tidak